Terima kasih telah mengklik video ini. Saya tidak tahu persis apa yang sedang Anda alami saat ini, tetapi jika Anda berada di sini karena merasa gagal, merasa kehilangan arah, atau merasa segala usaha yang Anda lakukan selama ini tidak menghasilkan apa-apa, izinkan saya berbicara kepada Anda dengan hati yang tulus. Mungkin Anda sedang merasa lelah. Mungkin Anda tengah mempertanyakan makna dari semua hal yang sudah Anda jalani. Mungkin Anda sudah mencoba berbagai cara, tetapi selalu berakhir dengan kekecewaan. Dan jika hari ini Anda merasa seperti tidak punya siapa-siapa untuk bercerita, tidak ada tempat untuk bersandar, atau sekadar butuh suara yang bisa menemani Anda dalam kesunyian, maka video ini saya buat untuk Anda. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menyederhanakan rasa sakit Anda, tapi untuk menemani Anda, agar Anda tahu bahwa Anda tidak sendirian. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk berjalan perlahan, bukan untuk segera bangkit dan berlari, tapi untuk mengambil satu langkah kecil, langkah yang sangat penting namun sering diabaikan, yakni mengakui dan menerima emosi Anda. Kita hidup dalam dunia yang menuntut kita untuk selalu terlihat kuat, untuk terus tersenyum, walau hati sedang remuk, untuk terus berkata tidak apa-apa, meskipun di dalam kita sedang sangat tidak baik-baik saja. Namun kenyataannya, tidak ada manusia yang sanggup terus berdiri tanpa pernah mengizinkan dirinya jatuh. Tidak ada kekuatan sejati tanpa kejujuran terhadap kelemahan diri sendiri. Maka sebelum kita berbicara tentang cara bangkit, tentang bagaimana memperbaiki diri, tentang meraih mimpi kembali, kita perlu terlebih dahulu memberikan ruang bagi hati kita untuk merasakan kecewa, merasakan marah, merasakan sedih, merasakan hancur, dan yang paling penting, mengakui bahwa semua itu wajar. Anda tidak lemah hanya karena Anda merasa sedih. Anda tidak gagal hanya karena Anda belum berhasil. Anda tidak kalah hanya karena Anda sedang lelah. Kadang langkah paling bijak bukanlah berusaha terlihat kuat, tapi membiarkan diri sendiri menangis, jujur pada rasa sakit yang selama ini disangkal. Karena luka tidak akan pernah sembuh jika terus ditutupi. Dan hati tidak akan pernah tenang jika terus dipaksa tersenyum. Maka hari ini, izinkanlah diri Anda untuk jujur. Katakan pada diri sendiri, saya sedang tidak baik-baik saja, dan itu tidak apa-apa. Dari titik inilah proses pemulihan dimulai. Dari kejujuran inilah kekuatan perlahan tumbuh kembali. Video ini bukan solusi instan untuk semua masalah Anda, tapi ini bisa menjadi langkah awal. Sebuah momen kecil yang mungkin Anda butuhkan hari ini untuk berhenti sejenak, merenung, dan perlahan bangkit kembali. Mari kita mulai dari langkah pertama, mengakui dan menerima emosi Anda sendiri. Jangan buru-buru, dengarkan baik-baik, karena ini adalah fondasi dari perjalanan Anda menuju versi diri yang lebih kuat. Dalam hidup ini, seringkali kita terlalu sibuk berlari, mengejar mimpi, target, harapan orang lain, bahkan ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Namun, saat kita gagal, kita merasa dunia runtuh, kita merasa kecil, kita merasa tidak layak untuk mencoba lagi. Dan di momen itu, hal pertama yang paling sering kita lakukan adalah menolak emosi sendiri. Kita menolak merasa sedih karena takut dibilang lemah. Kita menolak kecewa karena malu telah berharap terlalu tinggi. Kita menolak marah karena takut dianggap tidak bersyukur. Kita menumpuk luka demi luka, memaksa diri untuk tetap tersenyum, padahal jauh di dalam hati kita hancur. Tapi izinkan saya mengatakan ini pada Anda, tidak apa-apa untuk merasa tidak baik-baik saja, tidak perlu selalu kuat setiap saat, tidak harus pura-pura baik di depan semua orang. Kita manusia, bukan mesin. Kita diciptakan untuk memiliki perasaan, dan perasaan itu bukan musuh yang harus ditaklukkan. Justru, ketika kita berani mengakui bahwa kita sedang terluka, bahwa kita sedang kecewa, bahwa kita sedang gagal, maka di sanalah proses pemulihan perlahan dimulai. Mengakui emosi bukan berarti menyerah. Itu adalah bentuk kejujuran tertinggi pada diri sendiri. Dan ketika Anda mulai jujur, ketika Anda berhenti menyangkal dan mulai berkata, "Ya, saya kecewa.
saya gagal, saya sedih, saya bingung. Anda akan merasakan sesuatu yang pelan-pelan berubah, seperti beban yang selama ini Anda pikul, mulai terasa lebih ringan. Mengapa? Karena emosi yang dipeluk dengan penerimaan akan lebih mudah untuk dilepas. Dan ketika Anda berhasil menerima perasaan Anda sendiri, Anda tidak lagi menjadi tawanan dari rasa itu. Anda menjadi tuan atas perasaan Anda. Anda tidak membiarkannya mengendalikan Anda, tapi Anda juga tidak menolaknya. Anda mengizinkan ia datang, Anda rasakan, lalu Anda lepaskan perlahan dengan sadar. Disinilah letak kekuatan sesungguhnya. Bukan pada mereka yang tidak pernah menangis, tapi pada mereka yang mampu menangis dan tetap memilih untuk hidup. Maka jika saat ini Anda merasa rapuh, duduklah, diamlah sejenak, pejamkan mata, rasakan semuanya. Jangan lari, jangan tahan, jangan buru-buru mengalihkan. Peluklah perasaan itu, ucapkan dalam hati, saya sedang sedih, saya sedang kecewa, tapi saya masih ada di sini, saya belum selesai. Inilah langkah pertama, sederhana tapi sangat bermakna. Karena sebelum Anda bisa membangun kembali hidup Anda harus terlebih dahulu membangun kembali hubungan Anda dengan diri sendiri. Dan itu dimulai dengan menerima setiap rasa yang Anda miliki, tanpa menghakimi, tanpa menolak. Satu langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perubahan besar esok hari. Maka, biarkan hari ini menjadi hari di mana Anda tidak lagi mengabaikan isi hati Anda. Biarkan ini menjadi awal dari perjalanan menuju versi diri Anda yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih kuat. Anda tidak harus sempurna untuk memulai, Anda hanya perlu jujur. Setelah Anda jujur terhadap emosi yang Anda rasakan, langkah berikutnya bukanlah segera bangkit dan melompat mengejar segala yang tertinggal. Justru, langkah kedua ini menuntut kesabaran yang jauh lebih besar, memberi waktu kepada diri sendiri untuk sembuh. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat waktu menyembuhkan segalanya, tapi sesungguhnya bukan waktu yang menyembuhkan, melainkan apa yang Anda lakukan selama waktu itu. Dalam momen-momen setelah kegagalan, hati kita seperti luka terbuka. Luka itu tidak bisa dipaksa sembuh dalam semalam. Sama seperti tubuh yang butuh istirahat usai sakit, jiwa pun perlu ruang dan waktu untuk memulihkan dirinya. Namun, inilah tantangannya. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering merasa bersalah jika berhenti sejenak. Kita takut tertinggal. Kita takut terlihat malas. Kita takut dikira tidak produktif. Padahal, berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti sejenak adalah bentuk kasih sayang tertinggi kepada diri sendiri. Kita perlu waktu untuk menata ulang isi hati, untuk memproses pengalaman pahit, dan memberi makna atas semua yang terjadi. Dalam waktu itulah, kita belajar mendengar kembali suara hati yang selama ini tertutup bisingnya dunia. Maka, jangan terburu-buru memaksakan diri menjadi kuat. Jangan tergoda untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Anda sudah pulih, padahal batin Anda belum siap. Pulih bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi tentang siapa yang mampu berdiri kembali dengan lebih bijaksana. Jadi, beri diri Anda waktu. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin lebih lama dari itu. Gunakan waktu itu untuk tidur cukup, makan makanan yang menyehatkan, berbicara dengan orang-orang yang tulus mendengar, berjalan perlahan di pagi hari, atau sekadar duduk diam merenungi hidup. Lakukan hal-hal kecil yang menenangkan. Tidak perlu spektakuler, tidak perlu dipamerkan. Karena tujuan dari waktu jeda ini bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi untuk menyembuhkan pelan-pelan dari dalam. Di masa inilah Anda akan menyadari satu hal penting, bahwa hidup tidak menunggu Anda untuk siap, tapi Anda bisa memilih untuk berhenti sejenak dan bersiap dengan lebih utuh. Jangan anggap waktu, istirahat sebagai kemunduran. Anggaplah ia sebagai penataan ulang arah. Karena terkadang, langkah yang paling berani bukanlah maju, melainkan diam, untuk mengerti, untuk mendengar, dan untuk menerima. Maka, bila hari ini Anda belum sanggup, kembali melangkah, duduklah, tarik napas dalam-dalam. Katakan kepada diri sendiri, saya tidak harus cepat, saya hanya perlu jujur dan sabar, karena ketika waktunya tiba, langkah Anda akan lebih kuat.
bukan karena tidak pernah jatuh, tapi karena Anda memberi waktu bagi luka itu untuk sembuh sepenuhnya. Dalam perjalanan menghadapi kegagalan, setelah kita jujur terhadap emosi yang muncul dan memberi waktu untuk menyembuhkan diri, maka tibalah saatnya untuk melakukan sesuatu yang sering kali paling sulit dilakukan. Memaafkan diri sendiri. Ya, bukan orang lain, dan bukan mereka yang menyakiti Anda, bukan mereka yang mengecewakan Anda, tapi Anda, diri Anda sendiri. Mengapa hal ini penting? Karena setelah kegagalan seringkali kita menjadi musuh terburuk bagi diri sendiri. Kita menyalahkan diri terus-menerus. Seandainya aku tidak membuat keputusan itu, ini semua salahku. Aku memang tidak cukup baik. Kalimat-kalimat semacam itu menghantui kita. Bahkan jauh setelah semua orang lupa akan kegagalan itu. Kita menghukum diri dalam diam, menolak untuk bahagia, dan merasa tidak pantas untuk memulai kembali. Padahal, tidak ada manusia yang lepas dari kesalahan. Tidak ada perjalanan yang lurus tanpa belokan. Tidak ada pertumbuhan tanpa luka. Kesalahan Anda, kegagalan Anda, rasa malu, kecewa, dan sesal yang Anda rasakan, itu semua adalah bagian dari proses Anda menjadi manusia yang lebih utuh. Maka, sampai kapan Anda akan terus memukul diri sendiri atas hal yang sudah berlalu? Sampai kapan Anda akan mengunci diri dalam penjara rasa bersalah yang Anda bangun sendiri? Maafkanlah. Katakan kepada diri Anda, aku telah melakukan yang aku bisa dengan pemahaman dan kemampuan yang kumiliki saat itu. Anda bukan orang yang sama seperti kemarin. Anda belajar, Anda bertumbuh, Anda berubah, dan setiap orang yang sedang belajar pasti pernah salah. Jangan biarkan masa lalu terus memenjarakan cahaya Anda hari ini, karena yang lebih penting dari kesalahan adalah apa yang Anda lakukan setelahnya. Anda masih layak bahagia, Anda masih layak mencoba lagi, Anda masih layak tumbuh dan berkembang. Dan langkah pertama menuju kelayakan itu adalah pengampunan. Bukan agar Anda lupa, tapi agar Anda bisa melangkah. Bukan untuk menghapus semua kesalahan, tapi untuk tidak terus dihantui olehnya. Karena hanya hati yang telah memaafkan dirinya sendiri yang mampu merancang masa depan dengan damai. Jadi, jika hari ini Anda masih membawa beban rasa bersalah yang berat, letakkanlah sejenak. Duduklah, tatap diri Anda di depan cermin, dan katakan dengan sepenuh hati, aku tidak sempurna tapi aku sedang belajar. Aku pernah gagal tapi aku tidak akan berhenti, dan aku memaafkan diriku. Lakukan itu setiap hari bila perlu, karena pengampunan adalah proses, bukan satu momen, dan setiap langkah kecil ke arah penerimaan adalah kemenangan besar atas luka yang tidak terlihat. Setelah Anda menerima emosi Anda, memberi ruang untuk menyembuhkan diri, dan memaafkan segala kekurangan serta luka yang pernah Anda alami, maka tibalah saatnya untuk melihat kembali ke belakang, dengan mata yang lebih bijak dan hati yang lebih tenang. Langkah keempat dalam menghadapi kegagalan adalah melakukan evaluasi. Namun ada satu prinsip penting dalam proses ini. Lakukan evaluasi tanpa menghakimi diri sendiri. Terlalu banyak orang gagal dalam mengevaluasi hidupnya, bukan karena mereka tidak mampu melihat kesalahan, tapi karena mereka terlalu keras pada diri sendiri. Evaluasi yang seharusnya menjadi alat pertumbuhan, berubah menjadi alat penghukuman. Kita membuka kembali setiap detail kegagalan, bukan untuk belajar, tetapi untuk menguliti dan menyalahkan diri sendiri tanpa ampun. Padahal inti dari evaluasi bukanlah menyakiti, tapi mengerti. Evaluasi yang sehat bukanlah tentang menuding, tetapi tentang memahami. Apa yang sebenarnya terjadi? Keputusan mana yang keliru? Pola pikir apa yang perlu diperbaiki? Bukan, aku bodoh. Tapi, keputusan itu diambil dengan informasi yang belum lengkap. Bukan, aku memang gagal. Tapi, strategiku waktu itu kurang matang. Lain kali aku bisa merencanakannya lebih baik. Ada perbedaan besar antara menghakimi dan mengevaluasi. Yang satu memenjarakan Anda, yang lainnya membebaskan. Maka, ketika Anda melihat ke belakang, jangan hanya bertanya, apa yang salah? Tapi, juga, apa yang bisa kupelajari dari ini? Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang selalu belajar. Dan setiap kegagalan
seberapapun menyakitkannya, adalah guru yang bisa mengajari Anda sesuatu jika Anda bersedia mendengarkan tanpa menyiksa diri. Jadi ambillah waktu, buka kembali lembaran itu. Tulis ulang kisah itu dengan sudut pandang yang lebih dewasa. Anda mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi Anda bisa mengubah cara Anda memaknainya. Dan seringkali, perubahan makna itulah yang menjadi awal dari perubahan nasib evaluasi. Tanpa penghakiman adalah jalan menuju kebijaksanaan. Ia tidak menjatuhkan harga diri Anda, tapi justru membangun pondasi untuk masa depan yang lebih kuat. Karena orang bijak bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang mampu bertanya dengan jujur, apa yang bisa kulakukan lebih baik di masa depan berdasarkan apa yang telah terjadi? Dan dari pertanyaan itu, tumbuhlah arah, tumbuhlah perbaikan, tumbuhlah harapan baru. Maka jangan takut melihat kembali masa lalu Anda. Hadapilah dengan mata terbuka, dengan hati yang tidak lagi menghakimi, tapi penuh rasa ingin tahu, karena Anda tidak sedang menghukum, Anda sedang belajar. Dan belajar adalah tanda bahwa Anda belum selesai. Setelah Anda jujur pada emosi yang datang, memberi waktu untuk pulih, memaafkan diri sendiri, dan mengevaluasi kegagalan dengan kepala dingin, maka sekarang, inilah saat yang paling krusial, waktu untuk bergerak. Namun, gerakan yang dimaksud bukanlah lompatan besar, bukan perubahan radikal dalam semalam. Bukan sebuah keputusan impulsif yang lahir dari rasa terdesak ingin segera berhasil, tapi justru sebaliknya. Ini adalah saat di mana Anda menyusun kembali langkah, pelan, kecil, namun penuh kesadaran. Seringkali, setelah gagal, kita takut untuk bermimpi lagi. Kita takut mengulang sakit yang sama. Kita ragu pada kemampuan diri. Dan akhirnya, kita memilih diam. Tapi diam terlalu lama akan membunuh keyakinan yang telah susah payah dibangun. Maka jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu mental benar-benar pulih, uang cukup, atau semangat kembali penuh. Mulailah, walau hanya dengan rencana kecil. Misalnya, menuliskan kembali tujuan hidup yang dulu sempat Anda abaikan. Mencatat satu pelajaran penting dari kegagalan terakhir Anda. Menghubungi satu orang yang bisa memberi perspektif baru. Menetapkan satu kebiasaan kecil setiap pagi yang membawa Anda lebih dekat pada versi terbaik diri Anda. Ingatlah, rumah yang megah selalu dimulai dari satu batu pertama. Gunung yang tinggi pun didaki dari satu langkah pertama di kaki bukit. Dan rencana sekecil apapun itu adalah bukti bahwa Anda belum menyerah. Karena pada akhirnya harapan tidak selalu muncul dalam bentuk ledakan semangat. Kadang ia hanya berupa coretan kecil di selembar kertas. Sebuah "aku akan coba lagi" yang Anda tulis dengan tangan gemetar, tapi hati yang perlahan menguat. Maka jangan remehkan kekuatan dari langkah kecil. Sebab langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tak pernah dijalankan. Dan inilah saatnya Anda bertanya, apa satu hal kecil yang bisa kulakukan hari ini untuk memperbaiki hidupku esok? Jawaban atas pertanyaan itu mungkin sederhana. Tapi jika dilakukan dengan kesungguhan, ia bisa menjadi fondasi dari lembaran baru yang Anda cari. Anda tidak harus menaklukkan dunia hari ini. Anda hanya perlu menyalakan kembali satu titik terang dalam hidup Anda. Karena rencana yang kecil, ketika dilakukan dengan konsistensi dan harapan, akan membuka pintu bagi kemungkinan-kemungkinan yang besar. Dan saat Anda melihat kembali ke belakang, beberapa bulan atau tahun dari sekarang, Anda akan terkejut bahwa semuanya dimulai dari satu langkah kecil yang Anda ambil di saat Anda merasa paling hancur. Maka jangan menunggu siap. Jangan menunggu besar. Mulailah sekarang. Meski kecil, meski lambat, tapi dengan hati yang mulai percaya bahwa harapan masih mungkin tumbuh. Setelah Anda merencanakan langkah baru sekecil apapun itu, maka ada satu hal yang tak kalah penting untuk dilakukan. Membangun lingkungan yang mendukung perjalanan Anda. Karena sehebat apapun Anda memotivasi diri, sebijak apapun Anda mengevaluasi kegagalan, secepat apapun Anda menyusun rencana, jika Anda terus berada dalam lingkungan yang salah, maka langkah Anda akan berat, semangat Anda akan mudah padam,
dan keyakinan Anda akan cepat luntur. Lingkungan adalah medan tempat Anda bertumbuh, dan medan yang tandus tidak akan menumbuhkan pohon sebaik apapun benih yang Anda tanam. Maka renungkanlah. Siapa saja orang-orang yang saat ini mengelilingi Anda? Apakah mereka mendorong Anda untuk bangkit? Atau justru menarik Anda kembali ke jurang keraguan? Apakah mereka memberi ruang untuk mendengar Anda? Atau sekadar hadir untuk menghakimi dan membandingkan? Apakah percakapan yang Anda jalani setiap hari menguatkan pikiran dan hati? Ataukah justru membuat Anda semakin menjauh dari tujuan hidup Anda? Ingatlah, manusia adalah makhluk yang terpengaruh. Kita tidak pernah sepenuhnya kebal terhadap kata-kata orang lain, terhadap suasana di sekitar kita, terhadap energi yang dibangun oleh lingkungan tempat kita bernaung. Maka jangan ragu untuk mengambil langkah sulit ini. Bersihkan lingkungan Anda. Jika ada orang yang hanya hadir untuk meremehkan Anda, jika ada komunitas yang membuat Anda merasa kecil setiap kali berbicara, jika ada kebiasaan sosial yang hanya menguras mental dan merusak arah hidup Anda, maka beranilah untuk mundur. Anda tidak harus membenci, tapi Anda berhak menjaga jarak. Anda tidak harus memutus silaturahmi, tapi Anda berhak membatasi akses terhadap batin dan pikiran Anda, sebab tidak semua orang layak tahu rencana Anda. Tidak semua orang berhak berada di sisi Anda dalam masa pertumbuhan. Namun jangan berhenti di situ. Jangan hanya menjauh dari yang salah, dekatlah juga kepada yang benar. Carilah 1, 2, atau bahkan 3 orang yang bisa menjadi cahaya dalam hari-hari Anda. Mereka tidak harus selalu memberi solusi. Terkadang cukup yang bersedia mendengarkan dengan tulus dan berkata, "Aku percaya kamu bisa bangkit." Itu saja sudah cukup untuk menjaga bara semangat tetap menyala. Dan jika Anda tidak menemukannya di sekitar Anda hari ini, maka carilah melalui buku, melalui podcast, melalui video inspiratif, melalui komunitas daring yang membawa nilai positif. Tidak ada alasan untuk terus terjebak dalam ruang yang mematikan harapan, karena dunia ini luas, dan ada begitu banyak orang yang tanpa Anda sadari juga sedang berjuang bangkit dari kegagalan dan ingin berjalan bersama. Membangun lingkungan yang mendukung bukan tentang mencari dunia yang sempurna, tapi menciptakan tempat yang cukup sehat agar Anda bisa bernapas, tumbuh, dan kembali percaya. Karena perjalanan setelah kegagalan tidak selalu membutuhkan banyak orang, tapi hanya butuh beberapa yang benar-benar hadir. Dan mungkin itu cukup untuk membuat Anda bertahan. Maka lihatlah sekeliling Anda, dan mulailah menata ruang di mana diri Anda bisa tumbuh dengan damai. Kita telah menempuh perjalanan panjang bersama dalam memahami arti kegagalan, mulai dari menerima emosi yang hadir, memberi ruang untuk penyembuhan, memaafkan diri sendiri, mengevaluasi tanpa penghakiman, menyusun langkah baru, dan membangun lingkungan yang mendukung. Kini saatnya kita sampai pada inti dari semuanya, memberi makna pada kegagalan itu sendiri. Karena kegagalan bukanlah sekadar momen yang menyakitkan, bukan pula hanya titik gelap dalam perjalanan hidup, melainkan sebuah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri, hidup, dan tujuan kita. Memberi makna pada kegagalan berarti melihatnya sebagai guru, bukan musuh, bukan sesuatu yang harus dihindari atau disesali selamanya, tapi sesuatu yang harus dipelajari, dihargai, dan bahkan disyukuri. Ini bukan sekadar soal berkata, "Semua akan baik-baik saja," atau "Aku harus bangkit." Lebih dari itu, ini adalah soal mengubah perspektif. Dari aku gagal menjadi aku sedang diajari. Mencari hikmah, apa pelajaran hidup yang tersembunyi di balik rasa sakit ini? Menggali kekuatan, apa bagian dari diriku yang kini tumbuh lebih kuat karena pengalaman ini? Menghubungkan titik-titik. Bagaimana kegagalan ini mengarahkan saya pada jalan yang lebih benar? Memberi makna adalah tindakan sadar, bukan kebetulan. Ia menuntut keberanian untuk menatap luka lama, kesabaran untuk terus bertanya, dan keikhlasan untuk menerima bahwa perjalanan hidup tidak selalu mulus. Dengan memberi makna, Anda tidak lagi menjadi korban keadaan, tapi menjadi pelaku utama dalam cerita hidup Anda sendiri. Anda mengambil kendali atas narasi,
dan mengubah bab gelap menjadi jembatan emas yang membawa Anda ke masa depan. Inilah kekuatan terbesar dari manusia, kemampuan untuk memberi arti, bahkan pada hal-hal yang tampaknya tidak berarti. Maka jangan biarkan kegagalan Anda menjadi beban tanpa makna. Jangan biarkan ia menjadi suara yang terus menggerogoti semangat dan kepercayaan diri Anda. Jadikanlah ia sebagai guru yang membimbing, cahaya yang menerangi, dan batu loncatan yang mengangkat Anda lebih tinggi. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak kita jatuh, tapi seberapa bermakna kita bangkit kembali. Dan saat Anda mampu memberi makna pada kegagalan, Anda telah melangkah jauh melampaui rasa sakit dan menemukan kekuatan yang sejati dalam diri Anda. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jadi, berikan makna pada setiap kegagalan Anda. Hargai perjalanan itu, dan teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa setiap langkah sekecil apapun adalah bagian dari cerita besar yang akan Anda tulis sendiri.